Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberi kita petunjuk dan rahmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan mulia bagi umat manusia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbicara tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memiliki keteladanan yang patut kita contoh. Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah telah menghasilkan banyak tokoh yang berperan penting dalam memajukan kehidupan umat di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1990. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwanggan, Pakualam, Yogyakarta. Pada tahun 1934, ia dikirim oleh Muhammadiyah untuk misi dakwah sebagai guru di 10 sekolah dan sebagai mubalik di Talang Balai atau sekarang disebut dengan Ogan Komering Ilir selama 10 tahun, dan ketika Jepang datang, ia pindah ke Muara Meranjat, Palembang sampai dengan tahun 1944. Selama tahun 1944, Fakhruddin mengajar di sekolah Muhammadiyah serta memimpin dan melatih Hizbul Watan, dan barulah ia pulang ke kampung halaman. Pengabdiannya bukan saja di lingkungan Muhammadiyah, tapi juga di pemerintahan dan perguruan tinggi. Pak Air misalnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Wates pada tahun 1947. Tidak lama di jabatannya itu, dia ikut bergerilya melawan Belanda pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Ia menjadi pegawai di kantor Jawatan Agama wilayah Yogyakarta, lalu pindah ke Semarang sampai merangkap dosen luar biasa bidang studi Islamologi di Unisula, FKIP, Undip, dan STO. Sedangkan di Muhammadiyah dimulai sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai dengan tahun 1941. Ia menjadi pimpinan mulai di tingkat ranting, cabang, wilayah, hingga sebagai pimpinan pusat di Muhammadiyah. Jabatan sebagai Ketua PP Muhammadiyah dipegangnya pada tahun 1968 setelah di fait accompli menggantikan Kiai Haji Fakih Usman yang meninggal dunia. Sesuatu yang nampak menonjol dari pribadi Pak Air adalah kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan beliau. 3 sifat itulah menurut Dr. Amin Rais warisan utama Pak Air yang perlu terus dihidupkan tidak hanya oleh kalangan Muhammadiyah. Pak Air juga dikenal dengan merakyat. Meski ia menduduki jabatan puncak di organisasi Muhammadiyah, namun dia tidak pernah jauh dari umat yang dipimpinnya. Ia memberikan seluruh diri dan hidupnya kepada Muhammadiyah. Sikapnya yang merakyat inilah membuat periode kepemimpinannya dinilai sangat berhasil. Totalitas Pak Air dalam bermuhammadiyah itu juga ditunjukkan dalam bentuk penolakannya. Ketika pemerintah Orde Baru berkali-kali menawarinya menjadi anggota DPR dan jabatan lainnya, di sisi lain Pak Air juga tetap menjadi hubungan baik dengan pemerintah dan bekerja sama secara wajar. Sikap dan kebijakannya ini membuat warga Muhammadiyah merasa teduh, aman, dan memberikan kepercayaan yang besar kepadanya. Hadirin yang saya hormati, di zaman yang penuh dengan tantangan ini, kita membutuhkan sosok teladan seperti Pak Air untuk menjadikan panutan
Marilah kita sama-sama meneladani sikap rendah hati, sederhana, dan penuh kasih sayang yang beliau tunjukkan sepanjang hidupnya. Mari kita jadikan ajaran dan keteladanan beliau sebagai pedoman untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari keteladanan Pak AR dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan perjalanan beliau untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan penuh kasih sayang. Cukup sekian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.